Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kepada seluruh umat yang senantiasa berada di atas petunjuk beliau sampai hari kiamat. Kemudian khatib menyampaikan kepada khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian di atas pemahaman para salafus saleh. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat yang sangat pendek yang bernama surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khususnya, dan kepada kita sebagai umatnya secara umum. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad kenikmatan yang begitu banyak, maka solatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, merekalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, nikmat yang begitu banyak. Tatkala kita hidup di dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu banyak. Nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat hidayah mengenal sunnah, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang lainnya tidak sanggup untuk kita menghitungnya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan nanti di akhirat kelak kenikmatan yang begitu luar biasa yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana kenikmatan di akhirat kelak. Di antaranya adalah adanya Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, yaitu dia adalah sebuah telaga yang akan didatangi oleh umatku nanti pada hari kiamat. Mereka akan minum di telaga tersebut. Tatkala mereka telah merasakan kehausan, berdiri mendalam menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat lama, mereka telah merasakan kehausan di bawah teriknya matahari yang sangat dekat, hanya berjarak 1 mil di atas kepala kita. Setelah Allah Subhanahu wa taala atau setelah umat tersebut minum dari telaga tersebut, Nabi SAW mengatakan, man syariba minhu lam yadma abadan. Barang siapa yang telah minum dari telaga tersebut, maka dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka atas dasar kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, maka hendaklah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bukan sekadar dengan lisan, bukan sekadar dengan mengucapkan alhamdulillah, karena hanya sekadar mengucapkan alhamdulillah orang kafir pun bisa. Namun kata para ulama, di dalam bersyukur kita harus memenuhi 3 unsur. Unsur yang pertama yaitu meyakini dalam hati kita
bahwasanya segala kenikmatan yang ada pada diri kita adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fama bikum min ni'matin faminallah." Maka apa-apa kenikmatan yang ada pada diri kalian itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu dengan lisan kita, mengikrarkan dengan lisan kita bahwasanya semua ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, yang ini yang lebih utama dari sekedar kita meyakini dalam hati kita, kita sekedar mengucapkan dengan lisan kita, yaitu kita mengamalkan, ya, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada keluarga Nabi Daud alaihissalam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan amalan-amalan soleh dalam rangka untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "I'malu ala Daud syukran wa qalilun min ibadiyasy syakur." Dan beramal ibadahlah wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukur kalian terhadap Allah, terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mempraktekkan rasa syukur beliau, di dalam mengaplikasikan bagaimana rasa syukur tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di tengah malam, beliau melaksanakan salat malam. Nabi Aisyah menjelaskan sampai, ya, kaki beliau bengkak saking lamanya beliau berdiri untuk melaksanakan salat malam. Maka istri beliau Aisyah radhiyallahu anha merasa iba. Beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang suami, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka min dzambika ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Karena sungguhnya engkau telah diampuni seluruh dosa-dosamu, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka Nabi SAW menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah saya ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur? Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita hendaklah kita aplikasikan dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal ibadah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, dalam surat ini, "Fasholli li rabbika wanhar", yaitu salatlah untuk Rabb kalian dan berkurbanlah. Ini dua ibadah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang dua ibadah yang sangat agung. Yang pertama itu salat. Salat merupakan ibadah yang sangat memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Saking tingginya kedudukan salat ini, tidak ada ibadah yang Nabi SAW menerima perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang ketujuh kecuali salat. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya salat, bagaimana kedudukan yang tinggi, bagaimana Islam ini bagaimana salat ini memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Dan salat adalah merupakan, yaitu tiangnya agama Islam. Nabi SAW menggambarkan bahwasanya agama Islam ini sebagai suatu bangunan. Nabi SAW mengatakan Rasul amril Islam wa amuduhu salah wa dhirwatu sanamihil jihad fisabilillah. Pokoknya inti dari agama kita ini adalah al-Islam, yaitu tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiangnya adalah salat, kemudian puncaknya yaitu atapnya adalah jihad fisabilillah. Lalu bagaimanakah suatu bangunan yang tidak memiliki tiang atau memiliki tiang namun tiang tersebut tidak kokoh? Maka tentunya bangunan tersebut akan mudah roboh. Maka demikian pula seorang yang meninggalkan salat, yang tidak salat, maka bangunan agamanya akan mudah roboh. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan atau menjadikan salat ini sebagai pertanda yang membedakan antara kita kaum muslimin dengan kekufuran dan kesyirikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainal kufri wasyirki as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Pembeda yang membatasi antara kita orang-orang yang muslimin dengan kesyirikan dan kekufuran adalah salatnya. Barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kufur. Maka dari hadis ini, hadis yang mulia ini, sebagian para ulama mengambil istinbat, mengambil hukum bahwasanya orang yang meninggalkan salat mereka telah keluar dari agama Islam, mereka telah kafir.
Meskipun ini terjadi perselisihan sangat tajam di antara para ulama, terjadi perselisihan yang sangat kuat di antara para ulama. Sebagian mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir, sebagian lagi mengatakan tidak kafir. Namun hendaknya orang yang meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan sholat, mereka merenungkan diri mereka, mereka memikirkan diri mereka, bahwasanya status mereka sedang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah status mereka ini adalah kafir ataukah masih muslim? Mereka berjalan di atas muka bumi dalam keadaan status mereka tidak diketahui apakah mereka muslim atau kafir. Kalau seandainya pendapat yang paling benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggalkan salat masih muslim, maka bersyukur. Dia tidak kekal dalam api neraka. Namun dia telah melakukan suatu dosa yang sangat besar. Dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya, seperti zina, membunuh, merampok, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Lalu kemudian apabila pendapat para ulama yang mengatakan orang tersebut telah kafir, maka naudzubillah, orang tersebut akan berada kekal dalam api neraka. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salatlah. Karena sungguhnya orang yang meninggalkan salat, orang yang tidak mau salat, ini merupakan hakikat dari orang yang sombong. Orang yang sombong di hadapan Rabbul Alamin, orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah iblis alaihi la'natullah, iblis tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari surga, padahal iblis telah merasakan kenikmatan dalam surga, dia hidup dalam waktu yang lama dalam surga. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk sujud pada Adam sebagai bentuk penghormatan, maka dia pun tidak ingin sujud. Karena rasa sombong iblis kepada Adam, dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Allah Subhanahu wa taala, engkau menciptakan aku dari api, kemudian engkau menciptakan Adam dari tanah. Aku lebih baik daripada dia. Ini kesombongan. Ini iblis la'natullah alaih, dikeluarkan dari surga gara-gara dia tidak mau sujud pada Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk penghormatan. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau meletakkan jidatnya di atas tanah sebagai bentuk ketundukan, pengerendahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak mau, maka orang tersebut adalah orang yang sombong pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin mengerti Allah Subhanahu wa taala, apa yang menghalangi kita untuk melaksanakan salat? Salat merupakan ibadah yang sangat mudah sekali. Apakah salat ini mengambil waktu kita yang banyak, mengambil jatah waktu kehidupan kita? Sama sekali tidak. Taruhlah satu salat itu hanya 10 menit kita laksanakan. Dalam sehari 10 kali 5 50 menit. Tidak sampai 1 jam kita melaksanakan salat, namun kita tidak mau. Tidak mau melaksanakan salat, tidak mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat ini waktunya sangat sedikit dibandingkan dengan waktu tidur kita. Waktu salat kita tidak lebih banyak daripada waktu makan kita. Waktu salat kita tidak lebih banyak daripada medsos kita. Kita nonton YouTube, kita main Facebook, kita membaca WhatsApp dan seterusnya. Berjam-jam kita bisa. Namun untuk memenuhi perintah panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat, kita tidak mau. Lalu kita pun bermimpi ingin masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Karena al-jaza min jinsil amal. Segala perbuatan, segala ganjaran ini tergantung dari amalan kita. Kemudian hendaklah seorang yang merasa diri laki-laki, mereka mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu kewajiban bagi seorang laki-laki. Kaum muslimin yang laki-laki, mereka diwajibkan datang untuk melaksanakan salat di masjid. Nabi SAW pernah ingin membakar rumah orang-orang yang tidak melaksanakan salat di masjid. Namun Nabi SAW tidak jadi membakar rumah mereka, karena di dalamnya terdapat orang-orang yang tidak wajib untuk melaksanakan salat di masjid, yaitu dari golongan anak-anak dan para wanita. Kemudian seorang sahabat yang buta datang pada Nabi Muhammad SAW. Beliau meminta keringanan, wahai Rasulullah, saya buta. Apabila saya pergi ke masjid saya sulit sekali, tidak ada yang membimbing saya. Maka apakah ada uzur bagi saya? Maka awalnya Nabi SAW mengiyakan karena ada uzurnya.
Kemudian datang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW memanggil kembali orang tersebut dan bertanya, "Hal sami'tan nida? Apakah engkau mendengarkan seruan adzan?" Dia mengatakan, "Na'am, sami'tu nida." Fa'ajibha, maka dengarkanlah, datangilah panggilan adzan tersebut. Kaum muslimin melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah yang sangat agung, yaitu melaksanakan salat sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang mulia ini, yaitu hendaklah kita berkurban sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah sebentar lagi kita akan laksanakan. Meskipun sebagian ulama atau ada perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah kurban ini wajib ataukah sunnah. Yang paling ringan adalah hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Namun hendaklah orang yang memiliki kemampuan, keluasan rezeki, mereka tidak meninggalkan ibadah kurban tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna masallana." Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki, kemudian dia tidak melaksanakan kurban, maka hendaklah dia tidak mendekati tempat salat kami. Ini ancaman keras dari Nabi SAW. Orang yang tidak melaksanakan kurban, Nabi SAW melarang untuk mendekati tempat salatnya kaum muslimin. Kaum muslimin mati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita tidak meninggalkan yaitu kurban pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kurban adalah merupakan syiar daripada agama Islam. Maka tidak selayaknya kita meninggalkan. Bagi orang-orang yang memiliki keluasan rezeki, hendaklah mereka tidak meninggalkan kurban tersebut. Oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan atau mensunnahkan pada kita, tatkala kita yaitu menyembelih hewan kurban, kita menyembelihnya di tempat, yaitu di lapangan, supaya manusia melihat bagaimana syiar agama Islam ini. Kemudian kita, orang yang mungkin kita tidak merasa membutuhkan hewan kurban tersebut, karena mungkin kita sering makan makanan yang enak, makan daging, setiap hari kita makan daging, bahkan daging-daging pilihan. Lalu apakah kita pernah memikirkan sebagian daripada saudara kita yang tidak pernah merasakan daging tersebut kecuali setahun sekali, kecuali pada hari raya Idul Adha. Mereka tidak mengenal yang namanya daging. Apakah kita tidak memikirkan mereka? Apakah kita tidak kasihan terhadap mereka? Bukankah Nabi SAW telah mengatakan kepada kita bahwasanya antara muslim dengan muslim yang lainnya dalam kecintaan mereka, dalam kasih sayang mereka itu seperti satu tubuh, yang mana apabila satu tubuh merasakan kesakitan, yang lain pun merasakan kesakitan. Ini merupakan tanda keimanan seorang, merasa iba kepada saudara-saudara kita yang tidak merasa kenikmatan sebagaimana diri kita. Maka selayaknya sekali lagi jemaah rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita orang-orang yang memiliki kekuatan atau memiliki kelebihan rezeki, hendaklah mereka tidak meninggalkan kurban tersebut. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat ini, di akhir surat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Sungguhnya orang-orang yang membenci Muhammad, mereka adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hiburan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang-orang kafir Quraisy mereka mencela Nabi Muhammad, tatkala Nabi Muhammad ditinggal mati oleh putranya bernama Ibrahim, mereka mengatakan Muhammad abtar. Muhammad telah terputus, tidak memiliki kebaikan apa-apa, telah terputus nasabnya. Tidak ada lagi laki-laki yang akan melanjutkan nasab beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan, yaitu berupa hiburan pada Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang membencimu itu wahai Muhammad adalah orang-orang yang akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak akan memiliki kebaikan apapun. Orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW, mereka tidak akan memiliki kebaikan apa-apa, baik di dunia maupun di akhirat. Maka tidak boleh kita membenci Nabi Muhammad SAW. Kemudian pertanyaan di sini, apakah membenci di sini hanya berkaitan dengan pribadi Nabi Muhammad SAW,
ataukah juga kepada syariat yang beliau bawa? Maka jawabannya ya, baik pribadi beliau maupun syariat yang beliau bawa. Karena orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, mereka tidak mempermasalahkan tentang akhlak Nabi SAW. Mereka tidak mempermasalahkan pribadi Nabi SAW, karena mereka telah mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang paling mulia. Bahkan mereka yang orang-orang yang menggali Nabi SAW sebagai al-amin, orang yang dapat diberikan amanah. Sehingga pada akhir kehidupan Nabi SAW, beliau masih menyimpan benda-benda dari orang-orang kafir yang dititipkan pada beliau. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir pada saat itu tidak mempermasalahkan dengan akhlak Nabi SAW, tidak mempermasalahkan dengan pribadi Nabi SAW. Namun di sini ya, bahayanya orang-orang yang suka mencela, mengolok-olok syariat yang bawa Nabi Muhammad SAW. Kita mendapati sebagian dari manusia, bukan orang kafir, bahkan di sini ada orang-orang sebagian kaum muslimin yang suka mengolok-olok syariat Nabi Muhammad SAW. Perempuan yang menutup auratnya, yang hanya kelihatan matanya, dikatakan ninja, dikatakan sebagai setan. Ada di antara mereka yang mengatakan, ya, seorang yang melaksanakan sunnah untuk berjenggot dikatakan jenggot kambing. Kemudian orang yang memakai celana cingkrang dikatakan sebagai ya celana, yaitu setengah-setengah tiang, celana yang kebanjiran, dan seterusnya. Bahkan mengungkapkan ungkapan yang menyebabkan orang takut untuk melaksanakan sunnah tersebut, yaitu dengan mengatakan ini kaum radikal, ini kaum teroris, sehingga kaum muslimin yang lainnya mereka takut untuk mendekati orang-orang tersebut. Padahal ini merupakan sunnah, merupakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas bagi kita untuk mengolok-olok meskipun kita bermaksud untuk bercanda. Ini tidak boleh. Ini merupakan bentuk kekufuran kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang munafikin yang mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam perang Tabuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayatnya, wala in sa'altahum, apabila engkau bertanya kepada mereka, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, wahai Nabi Muhammad, kami hanya bermain-main saja. Kemudian Allah mengatakan, qul, katakanlah Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah Muhammad, apakah kepada ayat Allah, kepada ayat-ayatnya dan kepada Rasulnya kalian selalu memperolok-olok? Maka janganlah kalian meminta maaf karena sungguhnya kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita masih belum bisa untuk melaksanakan sunnah Nabi SAW, maka jaga lisan kita. Jangan kita suka memperolok-olok syariat Allah, syariat Nabi Muhammad SAW yang hakikatnya merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ada rasa benci dalam hati kita. Kata para ulama, meskipun seorang melaksanakan sunnah Nabi SAW, namun dalam hatinya ada rasa benci terhadap sunnah Nabi SAW, maka ini merupakan bentuk kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa taala firman, dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka benci terhadap syariat Allah, terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terhapuslah seluruh amalan-amalan mereka. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa aqimus shalah.